Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori dan perilaku konsumen. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Eva Amalia Anwar, yang kedua Nurul Hikmah, saya sendiri, dan yang ketiga Elsa Asdar. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu teori perilaku konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana sesuatu bekerja ketika suatu kelompok atau individu memilih, membeli, menggunakan atau berhenti menggunakan ide, produk, layanan, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan harapan tertentu. Teori perilaku konsumen pertama diterbitkan pada tahun 1969 dengan judul The Theory of Buyer Behavior, dikembangkan oleh Howard dan Sid. Tindakan yang diambil konsumen ketika mempertimbangkan berbagai produk atau layanan yang berbeda untuk dibeli dan dimiliki disebut sebagai perilaku konsumen. Keputusan tentang apa yang akan dibeli, apakah akan membelinya atau tidak, kapan membelinya, di mana membelinya, dan cara mendapatkannya, serta cara membayarnya, dengan uang, tunai, atau kredit, adalah contoh perilaku konsumen. Materi selanjutnya, pendekatan guna batas, yaitu guna batas yang menurun, metode limit to limit, dan asumsi bahwa limit konsumen untuk barang set akhirnya menjadi negatif sebagai fungsi dari jumlah unit yang dikonsumsi. Dapat dikatakan bahwa ini biasanya terjadi di dunia nyata. Ada beberapa pengecualian, tetapi sedikit. Hukum utilitas marginal yang semakin berkurang biasanya digunakan untuk merujuk pada pernyataan yang isinya mengungkapkan penurunan batas karena peningkatan jumlah produk atau layanan yang sama yang digunakan sebelumnya. Materi selanjutnya, dua pendekatan untuk menyelidiki perilaku pelanggan. Yang pertama, pendekatan utilitas kardinal. Pendekatan nilai guna kardinal membuat asumsi bahwa manfaat atau kesenangan konsumen dapat diukur. Yang kedua, karena kepuasan konsumen terhadap barang tidak dapat diukur, maka pendekatan utilitas biasa menggambarkan perilaku konsumen dalam memilih produk yang akan memaksimalkan kepuasan. Teori nilai subjektif dan objektif. Teori nilai subjektif. Menurut teori nilai subjektif, kegunaan suatu barang adalah apa yang menentukan nilainya, meskipun orang yang berbeda menilai hal yang sama secara berbeda. Carmanger dan Hermann Henrik Kosten adalah pemikir di balik teori subjektif. Jika kebutuhan terpenuhi secara terus-menerus, maka kesenangan itu semakin sedikit, tetapi pada akhirnya akan dilakukan suatu titik kepuasan. Selanjutnya, teori nilai objektif. Teori nilai objektif adalah teori di mana item itu sendiri, item lain, atau berbeda digunakan sebagai subjek penelitian untuk menentukan nilainya. Selanjutnya, teori nilai subjektif menurut hukum Gaussian. Menurut hukum Gaussian pertama, walaupun kebanyakan orang menggunakan berbagai barang, teori ini menjelaskan penggunaan jenis barang yang sama. Hukum Gaussian kedua, manusia berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sampai mencapai tingkat intensitas yang sama atau harmonis. Akibatnya, dijelaskan di sini bahwa orang akan membagi uangnya agar kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya, Eva Amalia Anwar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Hikmah. Teori nilai objektif. 1. Menurut Adam Smith, menyatakan bahwa biaya produksi barang atau jasa adalah apa yang menentukan nilainya. Nilai barang naik secara proporsional dengan biaya produksinya. 2. Teori David Ricardo menyatakan bahwa nilai biaya produksi adalah nilai suatu barang ditentukan oleh biaya tenaga kerja. 3. Teori Karl Marx
menyatakan bahwa nilai-nilai lebih barang dalam kaitannya dengan harga tenaga kerja masyarakat. 4. Teori nilai produksi Carey menyatakan bahwa biaya produksi atau berapa biaya untuk memproduksi suatu barang harus menentukan nilai barang. 5. Teori nilai pasar Humet dan Locke menyatakan bahwa nilai produk ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar akan barang. Pembagian nilai subjektif dan objektif. Nilai objektif adalah kemampuan yang dimiliki sesuatu benda untuk bertahan secara finansial manusia secara keseluruhan memberikan nilai guna yang objektif. Contohnya, 1. Dapat terlindung dari hujan dengan payung, pakaian bisa disimpan di lemari. Nilai guna subjektif adalah makna yang melekat pada sesuatu karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu seseorang. Contohnya, 1. Pemain bulu tangkis lebih sering menggunakan raket daripada petani. 2. Nelayan lebih sering menggunakan jaring daripada dokter. Berikut teori kardinal. Pendekatan kepuasan kardinal memberikan penilaian subjektif dari kemampuan item untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Ini berarti bahwa poin tertinggi dan rendah item ditentukan oleh perspektif orang yang memberikan evaluasi yang biasanya berbeda dari penilaian lainnya. Hukum Goseng. Hukum Goseng akan menjadi dasar untuk strategi ini. 1. Menurut hukum Goseng 1, seseorang akan menjadi puas jika kebutuhannya terpenuhi dengan konsisten. 2. Menurut hukum Goseng 2, orang akan memuaskan berbagai kebutuhan sampai semuanya memiliki intensitas yang sama. Rasio utilitas marginal terhadap harga suatu barang dan rasio utilitas marginal terhadap harga barang lainnya menunjukkan intensitas yang sama. Berikut asumsi utama dalam pendekatan kardinal. 1. Utilitas juga dikenal sebagai kekuatan atau nilai yang dapat diukur dengan menggunakan kriteria harga satuan. Di sini pelanggan bersikap rasional. Kedua, di sini pelanggan bersikap secara rasional kemana saja mereka akan pergi, mampu membeli kebutuhan hidup berdasarkan kemampuan mereka. Ketiga, jika konsumen terus mengonsumsi produk, mereka pasti akan mengalami utilitas marginal yang semakin berkurang, yaitu semakin besar kuantitas yang dikonsumsi, semakin rendah kepuasan tambahan atau utilitas marginal yang diperoleh dari setiap unit tambahan yang dikonsumsi. 4. Pelanggan tidak memiliki sumber pendapatan lain dan hanya pendapatan tetap. 5. Kekuatan uang atau nilai pakai tetap konstan. 6. Utilitas total dapat bersifat mandiri atau independen atau komplementer atau tambahan. 7. Produk yang biasanya sering dikonsumsi konsumen dan dalam jangka waktu yang singkat. Formulasi fungsi permintaan yang baik dapat dihasilkan dengan menggunakan pendekatan kardinal jika asumsi di atas terpenuhi. Namun, ada beberapa kelemahan dari strategi ini antara lain, 1. Kegunaan yang hanya dapat dinilai secara subjektif mengharuskan tidak adanya satu alat ukur yang akurat dan tepat. 2. Sebuah konsep utilitas marginal uang yang konstan di mana gagasan tersebut mengasumsi bahwa ketika seseorang mengumpulkan lebih banyak uang, nilai uang itu akan menurun. 3. Menganut gagasan marginal utility semakin berkurang, di mana gagasan ini merupakan masalah yang sulit dilihat dari perspektif psikologis dan sulit dipercaya sebagai aksioma. Baik, itulah yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Eva Amalia Anwar atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Elsa Asdar untuk memaparkan materi. Kepada Elsa Asdar, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Eva Amalia Anwar.
Pendekatan kardinal teori konsumen biasanya bergantung pada asumsi dasar berikut. Yang pertama, sebuah unit pengukuran dapat digunakan untuk mengukur kepuasan dengan konsumsi. Kedua, tingkat kepuasan meningkat dengan konsumsi produk. Ketiga, ketika kepuasan tambahan untuk setiap unit kepuasan yang diperoleh dari setiap tambahan unit, konsumsi menurun. Berlaku hukum diminishing marginal utility. Keempat, mendapatkan lebih banyak kesenangan dari mengonsumsi lebih banyak produk dapat dihargai dengan uang, sehingga harganya akan lebih tinggi jika kesenangannya lebih besar. Jika pelanggan puas sampai tingkat tinggi, dia akan bersedia membayar harga tinggi. Sedangkan jika pelanggan tidak puas sama sekali, mereka hanya akan bersedia membayar dengan harga rendah. Teori ordinal. Pendekatan ordinal sebenarnya dikembangkan oleh banyak ahli ekonomi. Beberapa di antaranya yaitu John R. Hicks, R. G. Allen, Vilfredo Pareto, dan Isidro Edgeworth. Pendekatan ini menyatakan bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan sifatnya bertingkat atau berjenjang, dan hanya bisa dibandingkan. Teori utilitas ordinal adalah nama yang diberikan untuk teori ini. Fakta bahwa utilitas yang dapat dibandingkan daripada dihitung tidak dijelaskan dimanapun dalam teori ini. Akibatnya, dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa sesuai dengan ini teori, masalah yang dihadapi adalah apakah konsumen akan memilih satu set produk tertentu atau tidak. Pendekatan garis anggaran dan kurva indiferen diturunkan dari teori utilitas ordinal. Studi kasus. Untuk membeli roti merek Sari Roti, seseorang harus mengenali merek, mencari informasi, mengevaluasi pilihan lain, membuat keputusan pembelian, dan berperilaku sesudahnya. Pada tahap pengenalan kebutuhan, sebagian besar siswa tertarik pada roti merek Sari Roti karena mereka ingin untuk membeli berbagai jenis roti berdasarkan kesukaannya. Selama tahap pencarian informasi, sebagian besar siswa mencari tahu tentang roti merek Sari Roti berasal dari iklan di televisi. Dengan bagaimana pesan disampaikan menjadi pertimbangan yang paling penting. Pada tahap ketika mereka membuat keputusan pembelian, adapun jenis roti yang disukai siswa antara lain roti sobek, coklat, dan roti isi krim vanila coklat. Contoh perilaku orang-orang menentang roti merek Sari Roti. Menurut teori, sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan tentang apa yang akan dibeli. Pemasaran lebih memperhatikan perilaku konsumen yang sebenarnya, terutama pola pembelian mereka. Meskipun pemahaman tentang sikap konsumen itu penting, tidak kecuali penelitian sikap menetapkan hubungan antara sikap dan perilaku. Berdasarkan hasil validasi dan rehabilitas atribut, produk meliput harga, variasi jenis, kualitas bahan baku, kemudahan memperoleh informasi produk, label halal, tekstur produk, rasa, merek, kejelasan, kadaluarsa, serta warna dan aroma. Dari segi persepsi konsumen, atribut kejelasan, kadaluarsa mendapat peringkat kepentingan tertinggi. Jika persepsi konsumen tentang roti dari merek Sari Roti dapat dipercaya, mereka berpikir bahwa tanggal kadaluarsa pada kemasan sangat jelas. Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan kepentingan atribut lainnya, atribut tersebut berada pada posisi terbaik, sedangkan konsumen tidak terlalu memberikan bobot pada merek Sari Roti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elsa Star atas pemaparan materinya. Selanjutnya kesimpulan. Studi tentang bagaimana sesuatu bekerja
terjadi ketika suatu kelompok atau individu memilih, membeli, menggunakan, atau berhenti menggunakan ide, produk, layanan, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan harapan tertentu disebut perilaku konsumen. Menghabiskan, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menentukan produk atau jasa yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya merupakan contoh perilaku konsumen. Lokasi, rasa, kualitas, usia, pendapatan, pendidikan, harga, jumlah harga, promosi, dan sumber informasi semuanya berdampak pada perilaku konsumen. Mungkin sekian dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.